Kelas. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengaruh faktor internal terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam tumbuhan ya, di mana pengaruh faktor internal ini terdiri atas faktor intrasel dan yang kedua adalah faktor intersel. Apa itu faktor intrasel? Jadi, faktor intrasel ini adalah sifat dari induk tumbuhan, baik itu bentuk dan ukuran tubuhnya yang mana akan menurun pada anaknya. Nah, sifat yang akan menurun tersebut ini disebut sebagai hereditas. Kemudian yang kedua adalah faktor intersel. Nah, untuk faktor intersel ini sendiri, ini adalah meliputi hormon atau yang kita sebut sebagai zat tumbuh. Ada banyak sekali zat tumbuh yang kita ketahui, yaitu meliputi auksin, kemudian giberelin, sitokinin, asam absisat, gas etilen, asam traumalin, dan juga kalin. Nah, mengapa sih berbagai jenis hormon tumbuhan ini sangat penting di dalam proses pertumbuhan pada tanaman? Nah, untuk mengetahui perkembangan, untuk mengetahui pentingnya berbagai jenis hormon tumbuhan pada tanaman, nanti kita akan bahas satu per satu. Berikutnya, ini adalah beberapa jenis hormon yang ada pada tumbuhan. Yang pertama adalah auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, gas etilen, asam traumalin, dan kalin, di mana semua hormon ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Hormon tumbuh yang pertama yaitu auksin. Hormon ini merupakan hormon yang pertama kali ditemukan oleh Wen, yaitu ditemukan pada ujung koleoptil kecambah gandum atau yang memiliki nama ilmiah Avena sativa. Nah, pada penelitian selanjutnya ternyata Wen juga menemukan hormon auksin pada ujung koleoptil kecambah tanaman yang lain. Dalam senyawa kimia, auksin dikenal sebagai indol acetic acid atau yang disingkat dengan IAA. Nah, di mana senyawa ini dihasilkan dari sekresi titik tumbuh, yaitu pada ujung tunas, ujung akar, daun muda, bunga, buah, dan juga kambium. Hormon auksin ini memiliki fungsi dalam merangsang perpanjangan sel-sel batang. Namun, dia juga menghambat pemanjangan pada sel-sel akar. Namun, walaupun dia juga bersifat menghambat, dia lebih banyak sifatnya untuk merangsang pertumbuhan, yaitu dia juga mampu merangsang pertumbuhan akar samping atau yang disebut sebagai akar lateral, kemudian mempercepat aktivitas pembelahan sel, kemudian menyebabkan terjadinya diferensiasi sel. Nah, seperti apa sifat hormon auksin? Jadi, hormon ini punya sifat yang sangat peka terhadap sinar ataupun panas. Oleh karena itu, hormon ini mudah rusak dan bisa berubah menjadi zat yang mampu menghambat pembelahan pada daerah pemanjangan batang. Nah, hal tersebut menyebabkan pertumbuhan sel batang yang terkena sinar matahari menjadi lebih lambat dibandingkan dengan sel-sel jaringan pada sisi batang yang tidak terkena sinar matahari. Nah, ini adalah gambaran keberadaan hormon auksin pada ujung koleoptil atau pada kecambah. Auksin banyak ditemukan pada calon batang. Nah, adanya auksin dalam calon batang ini akan merangsang perpanjangan sel-sel batang. Sedangkan keberadaan auksin pada bagian calon akar justru akan menghambat perpanjangan sel akar. Nah, kita akan bahas hormon berikutnya adalah giberelin. Hormon ini merupakan hormon yang pertama kali ditemukan oleh seorang berbangsa Jepang, yaitu Furusawa. Dia menemukan hormon ini pada jamur Gibberella fujikuroi. Secara alami, hormon ini ditemukan pada buah dan biji, yaitu saat tanaman tersebut berkecambah. Dari sifatnya, giberellin juga memiliki sifat
yang hampir sama dengan auksin, namun memiliki fungsi yang berbeda. Apa sih fungsi dari giberellin? Yang pertama adalah membantu pembentukan tunas atau embrio dan menghambat perkecambahan dan pembentukan biji. Nah, ketika hormon ini diberikan pada bunga, maka buah yang akan tumbuh adalah buah tanpa biji. Kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di bawah ini. Ini adalah merupakan contoh tanaman yang sudah diberi perlakuan dengan menggunakan hormon giberellin. Next, kita bahas hormon yang ketiga adalah sitokinin. Sitokinin merupakan kelompok hormon yang memiliki fungsi utama untuk mensupport pertumbuhan tunas. Nah, sumber dihasilkan hormon sitokinin adalah berada di ujung mata. Ada dua jenis hormon sitokinin, yaitu zeatin, di mana zeatin ini merupakan sitokinin alami yang terbentuk pada biji jagung, dan kinetin yang merupakan sitokinin buatan atau sintetik. Fungsi sitokinin adalah merangsang pembelahan sel, memperkecil dominasi apikal, mengatur pembentukan bunga dan buah, membantu pembentukan akar dan tunas, serta menunda pengguguran daun. Dan yang terakhir adalah menghambat proses penuaan. Sitokinin dan auksin memiliki efek yang berlawanan pada tumbuhan. Jika sitokinin banyak diberikan pada tumbuhan, maka yang akan terjadi adalah akan muncul banyak tumbuh tunas. Tapi, jika sedikit diberikan, maka akan terbentuk banyak akar. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan yang diberi perlakuan menggunakan hormon sitokinin. Hormon berikutnya adalah asam absisat. Hormon ini merupakan hormon yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman atau yang disebut sebagai inhibitor, di mana dia bekerja berlawanan dengan hormon auksin dan giberellin. Asam absisat akan aktif pada saat tumbuhan berada pada kondisi yang kurang baik. Seperti apa? Yaitu ketika musim dingin, musim kering, dan musim gugur. Kenapa asam absisat aktif pada saat tumbuhan berada dalam kondisi kurang baik? Pada kondisi yang kurang baik, seperti musim kering, ataupun mungkin musim gugur, atau musim dingin, biasanya daun akan mengalami dormansi, atau ketika musim kering, maka daun akan gugur. Dan yang tersisa adalah hanya tunas-tunasnya saja. Hal ini terjadi karena asam absisat berakumulasi pada tunas yang terletak pada sel penutup stomata dan menyebabkan stomata menutup dan penguapan air berkurang, sehingga keseimbangan air di dalam tubuh tumbuhan menjadi terpelihara. Akibatnya, terjadi perlambatan kecepatan, pembelahan, dan pembesaran sel pada sel-sel tunas. Ini adalah contoh dari tanaman randu atau kapas yang tidak aktif atau mengalami dormansi pada saat musim kering. Hormon berikutnya adalah gas etilen. Gas etilen merupakan suatu gas yang dihasilkan oleh buah yang sudah tua. Ketika disimpan dalam tempat tertutup, buah akan matang dan berubah warna. Perubahan warna tersebut muncul karena keluarnya gas etilen dari buah tersebut. Fungsi dari gas etilen adalah menyebabkan buah menjadi masak, menyebabkan pertumbuhan menjadi kuat dan kokoh dan tebal, memacu pembungaan. Serta, ketika bekerja sama dengan hormon auksin dan giberellin, mampu mengatur perbandingan bunga betina dan bunga jantan pada tumbuhan berumah satu. Ini adalah gambaran dari buah dari yang masih mentah menjadi matang. Hal ini terjadi karena secara alami buah yang sudah tua ini akan mampu menghasilkan gas etilen. Hormon tumbuh yang berikutnya adalah asam traumalin. Hormon ini disebut sebagai hormon luka atau hormon kambium karena hormon ini bekerja ketika tumbuhan mengalami kerusakan jaringan. Dengan luka tumbuhan,
akan merangsang sel-sel di daerah luka menjadi bersifat meristem dan mampu untuk menutup luka. Ketika bagian batang terluka, maka tanaman akan melakukan proses penyembuhan, di mana penyembuhan ini dibantu oleh asam traumalin. Perlu kita ketahui juga bahwa vitamin juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Vitamin-vitamin seperti B12, vitamin B1, vitamin B6, dan juga vitamin C berfungsi dalam proses pembentukan hormon dan sebagai koenzim. Hormon yang berikutnya yaitu kalin. Kalin merupakan hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan pada jaringan meristem dan berfungsi untuk memacu pertumbuhan organ-organ tumbuhan. Sehingga bisa kita bilang bahwa kalin ini merupakan hormon yang berperan dan bertugas yang sangat penting untuk proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Hormon ini bekerja sama dengan hormon lain, yaitu fitohormon yang bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Ada banyak jenis dari hormon kalin ini. Yang pertama adalah rizokalin. Rizokalin merupakan hormon kalin yang memacu pertumbuhan akar, baik itu akar primer maupun akar sekunder. Karena semestinya akar adalah alat yang digunakan oleh tumbuhan untuk menyerap air serta unsur hara dalam tanah guna disalurkan untuk perkembangan pada tumbuhan. Hormon yang kedua, bagian dari kalin adalah kaulokalin. Hormon ini adalah hormon yang dapat memacu pertumbuhan batang. Dengan adanya hormon ini, maka batang akan menjadi lebih baik. Seperti yang kita ketahui bahwa peranan dari batang pohon itu sangatlah penting, karena sebagai penopang untuk pertumbuhan tanaman. Yang ketiga adalah fitokalin. Hormon ini memiliki peran di dalam memacu pertumbuhan daun. Hormon ini juga sangat penting, pasalnya daun adalah tempat terjadinya fotosintesis yang kemudian menghasilkan makanan untuk semua bagian tumbuhan itu sendiri. Sehingga tumbuhan dapat melanjutkan kelangsungan hidup dan juga perkembangannya. Dan yang terakhir adalah antokalin. Hormon ini merupakan hormon yang dihasilkan untuk memacu pertumbuhan bunga hingga ke tahap pembuahan. Demikianlah pembahasan kita tentang pengaruh faktor internal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Jangan lupa tonton terus ya video channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.